Nah, kembali lagi. Makanya kadang-kadang dikatakan, ya, Tripitaka ini kitab suci agama Buddha, gitu, misalnya. Karena dikatakan kalau agama itu butuh kitab suci. Tapi sebetulnya Tripitaka ini hanya kumpulan-kumpulan dari sutra-sutra yang diajarkan oleh Buddha. Nah, ini hampir bisa juga disebut the canon of Buddha Dharma ini yang ada di Tripitaka ini. Cuma Tripitaka ini tidak seperti tidak begitu teratur seperti misalnya di agama yang lain, di mana kanonnya itu sangat teratur. Misalnya ambil, pokoknya saya ngerti ya mengenai Injil gitu. Dulu kalau dipelajari itu kita tahu persis ini. Yang ini enggak, misalnya Tripitaka yang jelas. Yang di Tibetan tradition itu ada mungkin 3 koleksi, 3 versi menggunakan bahasa Tibet. Tapi di Tibet itu enggak dibagi 3, cuman malah dibagi 2. Dibagi 2 yang artinya kumpulan sutra-sutra dan kumpulan komentar-komentar. Nah, so Kangyo and Tengyo. Kemudian di tradisi Theravada gitu misalnya, ini punya Tipitaka sendiri pakai bahasa Pali. Kemudian ini begini, ada Tipitaka bahasa Pali. Itu tidak berarti hanya Theravada yang mempelajari bahasa Pali, tapi Theravada hanya mempelajari bahasa Pali. Tapi Tipitakanya ini dipelajari oleh banyak tradisi lain juga. Nah ini yang sering disalah mengertikan. Tapi yang dari Theravada hanya belajar restricted kumpulan yang bahasa Pali ini. Tapi bahasa Pali, Tripitaka bahasa Pali ini dipelajari banyak juga. Dan yang sangat menarik, kurang lebih 30-40 tahun yang lalu, mulai ada begini, kemudian 20 tahunan yang terakhir, amazing. Mereka mulai lihat, jadi ini diteruskan secara lisan, terus menerus kurang lebih 500 tahunan. Kemudian yang saya katakan itu karena tabu untuk ditulis, makanya ditulisnya menarik sekali. Dikatakan ditulis, yang pertama menulis itu dalam bahasa Pali itu sebetulnya, anyway, mungkin terlalu panjang diterangkan ini. Intinya sebetulnya waktu itu sangat diciptakan suatu bahasa yang namanya Prakrit. Ini Prakrit itu secara umum bahasa-bahasa yang digunakan di India pada waktu itu. Ada Gujarati Prakrit, ada Magadha Prakrit, ada Sikkim Prakrit. Prakrit ini adalah kombinasi antara Sanskrit dan local language. Jadi Prakrit ini deskripsi umum untuk bahasa-bahasa yang pada waktu itu digunakan di India. Nah, dari berbagai daerah mereka mempunyai beberapa bahasa Prakrit. Bahasa mother language, bahasa kunonya itu semuanya Sanskerta. Seperti kalau misalnya di Injil Katolik, bahasa kunonya ini Latin. Kemudian ada tentunya ada Greek, Latin dan Greek itu juga menarik juga karena ada bahasa Yunani juga, ada juga bahasa Aramaik yang digunakan oleh Yesus malah bahasanya. Ini yang menarik. Nantinya ajaran-ajaran ini itu kok kita bisa tahu, saya nyimpang sedikit ya menerangin mengenai ini, mungkin perlu untuk terutama untuk kalian yang mungkin baru pertama kali memikir ini, kadang-kadang bingung kan, tapi sebetulnya menarik dipandang dari segi sejarah dan perkembangan. Buddha waktu masih hidup yang saya ceritakan ini, muridnya itu dari bermacam-macam kasta. Beliau jalan-jalan untuk 45 tahun, jadi kemana-mana kan. Nah,
ada kejadian misalnya, ada dua muridnya, kakak beradik, menjadi biksu. Ini dari kasta Brahmana. Kasta Brahmana ini hafal Veda, bisa melafalkan Veda, tutup mata bisa. Lalu tapi berdua ini, beliau ini menjadi murid Buddha. Tapi juga berdasarkan apa yang mereka tahu dan berdasarkan kebaikan hati mereka ini agak khawatir karena melihat yang menghafalkan ajaran Buddha ini bermacam-macam, dari bermacam-macam kasta dan juga bermacam-macam daerah. Makanya bahasa yang digunakan kadang-kadang lain-lain, bukan lain-lain, dialeknya lain-lain. Nah, berdua ini usul bahwa apakah tidak lebih baik ajaran-ajaran Bhagawan ini dihafalkan tapi dikodifikasi dulu, diseragamkan dulu, seperti misalnya di Veda, diseragamkan sedemikian rupa sehingga nantinya yang baca itu juga tahu intonasinya. Jadi kalau misalnya nanti ada perlombaan membaca bisa ikut, ya. Tapi dan juga tidak cuma hanya intonasinya, tapi kata-katanya disamakan. Tidak malah katakan jangan sampai ajaran saya dikodifikasi seperti itu. Ajarkanlah ajaran-ajaran saya dalam bahasa daerahmu masing-masing, yang namanya Sakaya Niruti ini. Nah, betul. Lalu misalnya biku-biku yang dari Salatiga gitu kan, Nah, waktu biku-biku itu pulang di Salatiga, beliau ini nerangkannya pakai bahasa yang bisa dimengerti oleh orang-orang Salatiga. Terus yang dari Lombok mestinya nerangkan didengar bahasa. Buddha sendiri diperkirakan kemungkinan besar, hampir pasti berbicara karena beliau itu di daerah Magadha. Jadi ini Sungai Gangga begini, kurang lebih tidak. Beliau itu menggunakan bahasa yang disebut Magadha Prakrit dari daerah Magadha. Nah, antara Prakrit satu dan yang lain itu meskipun lain tapi kira-kira sama. Orang masih bisa ngerti, tidak beda karena semua sumbernya dulu dari Sanskrit. Nah, terus mereka pulang saja. Nah, kurang lebih di tahun 200 berapa, kalian pernah dengar Raja Ashoka? Raja Ashoka itu salah satu kaisar di India yang berhasil mempersatukan seluruh kawasan India. Seluruh kawasan India ini kemudian ditaklukkan, dijadikan satu. Ini di bawah beliau. Tapi beliau itu pada pertempuran terakhir yang dengan darah yang namanya Kalinga, beliau itu sampai melihat banjir darah setinggi mata kaki. Beliau itu saat itu betul-betul tergerak dan hasilnya seperti gini. Lalu beliau itu bertemu dengan seorang samanera, lalu diterangkan mengenai Buddha Dhamma. Lalu beliau tahu bahwa ternyata apa yang beliau kerjakan itu sebetulnya sama sekali tidak berarti, bahkan menyebabkan begitu banyak penderitaan. Maka diceritakan, lalu beliau itu memeluk mengikuti ajaran Buddha. Nah, karena beliau kaisar ya, lalu beliau ini ingin supaya rakyat-rakyatnya dunia ini mengerti beberapa pokok tentang ajaran ini, karena beliau merasakan sendiri menjadi lebih damai, lebih adil, lebih sejahtera. Beliau mengutus banyak biku-biku yang dari tempat beliau itu kemana-mana. Ada yang ke Sri Lanka, itu anaknya sendiri malah yang diurus, ada ke Burma, ke India Utara, ke Sikkim, ke semuanya. Dan dikatakan di sana lalu mengutip prasasti. Ada yang dalam di batu-batu, ada yang di stupa, ada yang di
seperti monumen Sachi itu misalnya, itu ada sampai sekarang masih ada beberapa. Nah isinya hanya supaya tahu misalnya hargailah milik orang lain atau jangan merugikan sesama atau apa, isinya seperti apa hal-hal semacam itu. Nah yang menarik dan yang sekarang ini dijadikan pegangan untuk para akademisi ini, ternyata di daerah masing-masing ini isinya semuanya Buddha Dharma, tapi ternyata pada waktu diselidiki bahasa yang digunakan dalam ukiran-ukiran itu lain-lain. Misalnya kalau yang di Sumatera mungkin pakai Batak atau pakai apa gitu. Nanti kalau yang di Lombok prasasanya bahasanya lain-lain. Yang di Jawa Timur apa gitu. Nanti yang di Cirebon prasasanya apa gitu. Lain-lain. Jadi mulai terus para ilmuwan ini mulai mapping out. Mereka kaget loh. Bahkan ada prasasti yang tertulis dengan bahasa Yunani. Ini ajaran Buddha di sana. Karena kita tahu pada waktu itu Alexander Agung hampir masuk India kan. Artinya berhenti di India Utara. Kemudian malah masih meninggalkan tilasan di sana. Malah ada semacam pemimpin di sana, raja yang namanya Manandes. Itu pakai bahasa Yunani. Bahkan ada yang pakai bahasa Arabic, bahasa yang digunakan oleh Yesus. Ini aneh sekali karena ternyata waktu itu Persian Empire, kerajaan Persia itu saat itu yang paling salah satu bahasa yang paling yang kosakatanya cocok untuk administrasi negara adalah bahasa Arabik ini. Makanya bahasa Arabik ini digunakan di Persia Utara waktu itu untuk urusan-urusan administrasi. Jadi ada sekarang pun ukiran prasasti ini yang menggunakan bahasa Arabik ini. Nah, lalu yang dipertanyakan, nah kalau itu semua ada, yang Pali di mana? Saat itu malah belum ada Pali. Nah, rupa-rupanya begitu banyak prakrit yang macam-macam ini, lalu dipikirkan entah siapa atau karena kita nggak sampai sekarang belum mengerti. Mereka menciptakan semacam prakrit untuk teks-teks Buddhis ini. Apa ajaran-ajaran yang ditulis ini supaya diajarkan tidak lagi sakaya nirudin, tapi ingin paling tidak bisa diseragamkan menggunakan suatu bahasa khusus untuk teks. Teks itu Pali, bahasa untuk teks itu Pali Shastra. Jadi sebetulnya Pali itu bukan nama bahasa, sebetulnya itu bahasa untuk teks. Ternyata ini Magadha ini, jadi ini biasanya di sebelah timur, India Timur, Magadha ini di India Timur. Dan prakrit ini mempunyai ciri-ciri khusus. Misalnya Pali Magadha, sedikit tata bahasanya agak lain, kosakatanya lain. Kira-kira sama-sama mempunyai ciri-ciri khusus. Jadi biasanya orang-orang ini sekarang bisa tahu bahwa ini prakrit Magadha, ciri-cirinya ini. Ini prakrit Gujarat. Ini prakrit bisa. Nah, yang Pali ternyata waktu dilihat itu ciri-cirinya malah dekat sekali dengan prakrit yang di India Timur, di India Barat berlawanan. Tapi maksud jadi berarti prakrit itu digunakan, lalu kemudian mulai ditulis, dikatakan kurang di permulaan abad Masehi ini. Begitu juga waktu itu di daerah utara, terutama di Gandhara ini di antara Afghanistan, Pakistan dan yang di atas di Sikkim, di atas Kashmir segala. Itu juga mereka mempelajari agama Buddha, terutama menggunakan prakrit mereka, tapi base-nya malah mendekati ke Sanskerta. Jadi di sana diteruskan dalam bahasa yang dasarnya Sanskerta,
Kemudian yang Prakrit ini menyebar ke selatan, termasuk akhirnya ke Sri Lanka dan sebagainya. Ternyata sekarang pada waktu di Sri Lanka dikatakan ini cuma kita bisa tahu cuma dari Buddha Ghosha. Buddha Ghosha menulis bahwa kurang lebih Prakrit ini mulai ditulis di permulaan abad Masehi, diperkirakan. Ditemukan 2 lembar manuskrip dalam tahun lontar itu di date kurang lebih di tahun 800-an. Kemudian, tapi kebanyakan yang sekarang digunakan untuk sutra-sutra yang dalam bahasa Bali itu malah much later. Kurang lebih kebanyakan sutra-sutranya ini di abad ke-2. Nah, sekarang ditemukan juga sudah manuskrip, tapi kali ini tidak di daun lontar, tapi di kulit kayu. Manuskripnya ini ditulis dengan bahasa Gandhari dari utara di Afghanistan. Manuskripnya ini di carbon dated, yang jelas ini di abad pertama sebelum Masehi. Jadi ini malah yang paling tua. Ini nanti jadi kalau sekarang ngomong yang paling tua itu Pali, ini sekarang mulai dipertanyakan. Bahkan sekarang disimpulkan itu bukan yang paling tua. Mengapa kok saya ingin menerangkan begini? Ini karena ini nanti urut-urutannya menarik sekali. Dari utara para biksu ini, lalu banyak sekali biksu-biksu dari Tiongkok. Karena ini sampai ke Tiongkok, yang kemudian jadi ini lewat Tibet terus ke Tiongkok. Yang dari Tiongkok ini ingin belajar ini, mereka ke India. Salah satu yang paling terkenal Swansang, yang lalu menjadi teater dengan Sun Wukong, dengan Journey to the East. Ini salah satunya. Tapi ini sebelum Swansang. Ini kurang lebih di abad kedua. Swansang tahu cerita Monkey. The Monkey King. Monkey King ini kan ceritanya Swansang mau ke India ambil Tripitaka. Just to get that, untuk supaya dibawa pulang diterjemahkan di Tiongkok. Nah, ini biku-biku ini mulai di abad pertama, abad kedua sudah menjalar ke sana. Kamu bayangkan, saya nggak bisa bayangkan. Biku-biku ini hanya bisa bahasa Mandarin, bisa bahasa Tiongkok. Pergi ke India, Indianya bukan India, malah ke Kashmir, ke mana? Kok bisa ngomong? Nggak cuma bisa ngomong, kok bisa nyalin, kok bisa terjemahkan. It's amazing. Kalau kita pikir seperti nggak masuk akal, tapi diterjemahkan betul-betul. Akhirnya dibawa pulang ke Tiongkok dan ceritanya panjang, tapi di Tiongkok ini yang diambil di sana itu semua diterjemahkan, ditulis dalam bahasa Mandarin. Nah, kurang lebih di zaman Taisho di Jepang 1920-an sampai 1930-an. Ini di Jepang waktu itu ini sudah Meiji gitu ya. Orang Jepang ini haus pelajaran. Orang Jepang dikirim kemana-mana. Yang dulunya samurai sekarang pakai jas. Belajar ke Oxford, ke kemana-mana. Dia belajar apapun yang bisa. Dan itu kemajuannya luar biasa untuk negara Jepang. Nah, ini pada zaman Taisho misalnya. Ini ada profesor, terutama satu profesor yang namanya Takahashi. Profesor ini mulai mengumpulkan semua manuskrip yang ada di East Asia, Jepang, China, Korea, mereka akan coba. Tapi terutama lalu yang diputuskan untuk mengkode. Beliau kaget, begitu banyak manuskrip yang tertulis dalam bahasa Mandarin. Lalu beliau itu mengumpulkan semuanya. Dan sekarang kumpulan beliau ini yang dikenal sebagai Taisho Tripitaka. Dan sekarang semua online. Kalau kalian lihat, dan itu amazing. Kumpulan dalam bahasa Pali ini disebut Nikaya. Makanya yang panjang-panjang
Dirga Nikaya. Yang menengah Majjhima Nikaya. Yang perlahan Anuttara Nikaya. Kumpulan yang sama dalam bahasa Sanskrit atau dalam bahasa Mandarin yang diterjemahkan dari bahasa Sanskrit ini disebut agama. Jadi kata agama artinya dulu itu artinya untuk mengumpulkan kumpulan teks-teks. Makanya yang di sini ada Majjhima Nikaya, kumpulan yang dalam bahasa Sanskerta menjadi Madhyama agama. Terus yang ya begitulah saya nggak usah terlalu detail, tapi intinya yang sangat menarik di kurang lebih 20-30 tahun lalu banyak biku-biku muda dari Eropa maupun dari Amerika itu betul-betul mereka mempelajari teks-teks ini, dan sebetulnya sudah dari dulu yang menerjemahkan Pali Tripitaka yang pertama ini namanya Nyana Moli, ini orang Jerman malah yang pertama kali codify di dalam bahasa Pali. Tapi anyway, kembali ke sini yang saya ingin ceritakan ini, ada seorang biku yang namanya Bhante Analaya. Ini brilliant, orang Jerman, masih muda. Beliau sekarang pun sudah jadi emeritus profesor. Jadi profesor yang tenure, artinya yang nggak kontrakan, yang bisa jadikan untuk terus di situ pun susah. Ini emeritus. Emeritus itu tidak cuma kamu tenure akan jadi pegawai, tapi seumur hidupmu. Jadi nggak masih muda orang di University of Hamburg di Jerman menjadi emeritus profesor. Beliau mempelajari, membandingkan antara koleksi Nikaya dan koleksi agama, dan hasilnya mengagetkan. Meskipun bedanya kurang lebih dikatakan 400 atau 500 tahun, jadi yang Pali ini sudah ditulis kurang lebih bukan pada 300 tahunan 300 tahunan kemudian, dengan biku-biku yang mulai belajar dari Sanskerta ini juga mulai menulis. Ini kalau dibandingkan hampir sama. Banyak beda-bedanya, tapi itu hanya karena ini ditambahi, ini dikurangi, atau misalnya Dhammacakkappavattana Sutta. Dua-dua ada versinya. Yang versi Sanskrit yang diterjemahkan ke versi bahasa Mandarin sekarang ada. Ini kalau dibandingkan luar biasa. Malah beliau sekarang menulis buku yang banyak sekali tulisan beliau. Salah satu kumpulan dari Majjhima Nikaya, itu setiap sutra paling Chinese dari Madhyama agama dan Sanskerta ini tiap sutra dibandingkan. Sekarang bukunya ada untuk pertama kali di dunia, membandingkan antara satu tradisi dengan tradisi lain yang diteruskan hanya dengan oral, yang kemudian ditulis, dan hasilnya meskipun sudah berapa ratus tahunan itu luar biasa, hampir sama semua. Sutra bersutra sama, judulnya mungkin lain, isinya mungkin ada ini dipotong sini, lokasinya lain, tapi semua bersama. So that is the situation. Makanya kalau kita katakan Tripitaka itu kitab suci agama Buddha, itu juga repot juga, karena begitu banyak macam Tripitaka. Mau yang mana? Kalau yang paling banyak itu malah Taisho Tripitaka versinya. Tapi kalau kita ke Tibetan collection itu lebih banyak lagi, jauh lebih banyak daripada yang Mandarin. Tapi kebanyakan itu Vajrayana nggak selengkap gitu. Sebab pada waktu mengumpulkan Tengyur dan Kangyur yang di Tibet itu seadanya. Ada ini. Yang Taisho Tripitaka itu betul-betul akademik, dicari benar-benar, dan akhirnya ketemu manuskripnya dalam bahasa Mandarin. Jadi luar biasa sekali. Makanya kalau ngomong mengenai Tripitaka ini juga tidak satu Tripitaka, unfortunately, tapi ada banyak versi Tripitaka. Anyway, very long operation mengenai 3 basket. Tapi intinya, mengapa kok saya pikir kita membicarakan mengenai Abhidhamma di sini? Ini karena
Ini paling sering disalahpahami. Bahkan yang mengatakan Abhidhamma itu bukan ajaran Buddha, ajaran Brahma gitu misalnya. Itu yang sering dikutip, selalu mengatakan Abhidhamma itu bukan ajaran Buddha. Makanya nanti kita sama-sama kita lihat itu betul atau tidaknya, bagaimana definisinya ajaran agama Buddha dan sebagainya. Ini tapi memang jadi meskipun sekarang kita tahu Tipitaka, tapi dari dulunya tidak seperti Tipitaka itu. Ini saya pikir panitia di sini membuat masing-masing begini jadi untuk referensi kalian. Kalian bisa punya referensi kalau mau dipakai. Abad-abad pertama setelah wafatnya Buddha, muncul banyak aliran pemikiran dan garis keturunan guru dalam komunitas Buddhis ketika menyebar ke seluruh anak benua India. Di India waktu itu pecah-pecah begitu banyak ajaran-ajaran, dan setiap grup, setiap daerah punya favorit sendiri-sendiri. Yang mau ditekankan bagian apa? Yang ditekankan bagian apa? Mungkin ini seperti dulu saya masih ingat waktu ini saya dulu sekolahnya di sekolah Katolik sampai SMA, dan saya paling senang dulu mempelajari Injil dan segala macam itu senang sekali. Salah satu pertanyaannya, mengapa kok Injil tulisannya begitu dari begitu banyak rasul kok lain-lain gitu? Bukan lain seperti kira-kira sama, cuman emphasisnya agak beda-beda. Di sini juga daerah-daerah ini beda-beda juga emphasisnya. Makanya dikatakan, dan cara pemikirannya juga lain-lain grup-grup itu. Dan dikatakan di sini yang jadi ada dua grup ini. Satu, dan biasanya posisi guru di agama Buddha Dharma ini cukup penting dan cukup dihargai. Karena pada dasarnya kita mengakui bahwa tidak ada Buddha, bisanya ajaran ini terus itu tentunya melalui guru-guru yang mengajarkan terus. Jadi ini fungsi kedudukan dari para guru-guru ini sangat dihargai dalam Buddha. Nah, ini makanya di abad-abad pertama, jadi mungkin abad kedua, abad ketiga sebelum Masehi mulai terbentuk grup-grup ini. Nah, tiap grup ini untuk supaya mengidentifikasikan sebagai grup ini, tentunya pelajaran-pelajaran itu dikodifikasi. Lalu ditulis di sini, bentuk baru dari komunitas monastik ilmiah ini memiliki tujuan baik teoritis maupun praktis yang berbeda-beda sebenarnya. Karena mereka sendiri itu ingin juga mengatur, menafsirkan, mengaji kembali ajaran-ajaran Buddha yang dulunya sebar dalam kumpulan basket sutra tadi dan surat binari lalu diajar. Tapi tujuannya ini sebetulnya tadi mereka melakukan itu dengan menganalisa pengalaman-pengalaman dan isinya, karena mereka itu semua ciri khususnya pagi bangun meditasi, jam 11-an pindah patah, sebelum siang makan, sesudah itu meditasi lagi. Mereka itu pada dasarnya meditator, sambil merenungkan, sambil memikirkan mengenai ajaran agama Buddha. Lalu mereka itu selalu mengingat mengenai Anatta Lakkhana Sutta ini, bahwa sebetulnya sebab dari penderitaan itu tadi moha tadi, salah ngerti. Makanya ada dua tadi, ada dosa dan ada lupa. Lalu ada moha di sini. Nah, dikatakan moha di sini, lalu Buddha diterangkan, ini kita ini sebetulnya anatta. Mengapa kok kamu berjuang sekian begitu tahun-tahunan dan setiap saat kok masih tetap guna? Karena ternyata kita salah paham. Kita anggap yang namanya salin itu senangnya ini, ternyata dengan begitu yang salinnya ini yang ingin dibuat senang ini malah tidak ada.
Tidak ada seperti itu. Makanya ini lalu mari dicari. Yata buta darsyana, untuk mencapai kondisi yang muncul dalam pengetahuan dengan melihat segala sesuatu sebagaimana adanya. Jadi ini menyambut, menindaklanjuti apa yang diajarkan Buddha di sini. Gunakanlah apa panya atau wisdom atau prasya untuk mengetahui apa adanya. Makanya mengembangkan sistem pemikiran dan metode eksposisi yang disebut Abhidharma. Jadi jelas, Abhidharma memang tidak pernah secara langsung diajarkan oleh Buddha. Buddha tidak pernah ngomong, oke guys, setiap hari Selasa jam 3 Abhidharma kelas. Memang nggak pernah. Nggak pernah. Jadi yang ada ajaran-ajaran Buddha, kemudian beberapa abad kemudian ini mulai dikodifikasi, mulai disusun, mulai dikolong-kolongkan, mulai dimengerti itu apa. Ini yang namanya Buddha. Makanya tujuannya tadi untuk menanggulangi duka, mereka mengembangkan sistem pemikiran yang namanya Abhidhamma. Jadi Abhidhamma itu sebetulnya arti biasanya itu sebetulnya Abhi itu hanya mengenali. Dharma ini, nah kata dharma ini mempunyai paling sedikit ada 11 arti. Paling sedikit. Artinya macam-macam. Misalnya hukum atau tradisi atau tugas atau kewajiban. Bisa juga artinya ajaran, juga bisa artinya hal yang kamu alami, tapi bisa juga artinya fenomena itu sendiri, individu fenomena. Jadi artinya banyak. Makanya Abhidhamma itu hanya dikatakan mengenai dharma, tapi dalam tradisi Buddha Dharma, lalu istilah itu diartikan Abhi itu lebih tinggi atau lebih jauh, dharma ajaran. Jadi yang diartikan di sini Abhidharma itu adalah ajaran-ajaran yang lebih mendalam, yang lebih tinggi, menganalisa sutra-sutra Buddha. Jadi artinya itu kan. Dan dasarnya juga sutra-sutra itu merujuk pada penyelidikan doktrinal dari gerakan skolastik baru dan pada teks-teks yang dihasilkan oleh eksposisi dan sistematis pemikiran Buddhis. Jadi cara-cara mereka misalnya menerangkan mengenai catur Arya Satya, menerangkan mengenai Pacaskanda tadi, ya mengenai apa ya. Lalu pada waktu Buddha itu kadang-kadang Buddha juga ngomong begini, cuman ini sekarang mulai dikolong-kolongkan untuk mengerti tujuannya apa sih? Mau cari di mana aku itu, mau cari yang ada itu apa, terus kepingin list semuanya yang ada. Mudah-mudahan dalam yang di list di situ ada satu-satunya salim gitu. Nah ini yang dicari, ini yang dicari. Jadi betul-betul pertanyaan kita pun nanti bisa apa? I thought we should try to do that. Kita coba, kita pikir sebetulnya yang kita alami ini apa aja sih? Ya kelihatannya begitu. Kemudian di sekitar awal abad ketiga, saat itu ada suatu konsili namanya, seperti Vatikan. Ini ada di Buddha ada namanya Samiti. Berkumpul menyanyi bersama. Jadi di konsili ini para biku-biku ini pada dasarnya changing notes, compare notes. Sebab Buddha kan kesini yang ikut rombongan ini, kesana yang ikut rombongan itu, ini lain-lain. Intinya juga lain-lain ngomong. Pada saat itu mereka ngomong. Pada intinya sebetulnya mereka mau membicarakan mengenai Vinaya. Makanya Vinaya dipisah sebagai basket itu karena saat itu yang selalu jadi polemik ini urusan Vinaya ini. Karena pada waktu Buddha masih hidup, aturannya itu cukup banyak. Ya, jadi makanya diikuti oleh beberapa orang, biku-biku ini. Nah, payahnya itu diceritakan pada waktu
Buddha itu hampir meninggal, Ananda itu yang mendampingi Buddha mendampingi Buddha. Ananda ini tanya mengenai vinaya, aturan-aturan itu. Tanya mengenai banyak hal pokoknya. Cuman katanya Ananda ini cuman salah fatalnya waktu Buddha ditanya, apakah kamu sudah ngerti semua? Jawabannya, ya udah sudah ngerti. 3 kali sama Buddha. Ya kan sudah ngerti, saya tinggal dan saya pamitan. Makanya dia disalahkannya luar biasa. Kamu gak mau tanya. Anyway, that's a real story. Terus Amanda ini, tapi anaknya waktu itu tanya, Buddha, ini kalau urusan vinaya ini gimana? Nah, kamu kan tahu sendiri, vinaya itu kita buat karena ada kebutuhan, ada kasus. Ini vinayanya, aturannya kita buat. Ini dan itu vinaya juga saya anjurkan, saya buat karena menurut saya ini yang paling membantu kamu. Misalnya, jangan makan sesudah jam 12 siang. Itu juga artinya misalnya, kalau kamu ikut sangga, tidak boleh tinggal lebih dari sekian yojana dari desa yang terdekat. Jadi, biku-biku Buddhis itu nggak pernah, biku-biku atau biksu Buddhis, itu nggak pernah mencar begitu jauhnya di hutan sehingga jauh dari masyarakat. Ini nggak pernah, karena ada aturannya. Harusnya selalu dekat, paling hanya dari sejauh seberapa yang ada. Karena makanya harus minta. Nah, untuk minta makanan ini mempunyai 2 arti. 1, untuk hidup. 2, memberi kesempatan buat rakyat-rakyat, masyarakat untuk berbuat kebajikan dalam bentuk sedekah, memberi makan. Dan tradisi ini tidak hanya tradisi Buddha. Waktu itu di India, semua peseramana yang jalan-jalan itu always have free lunch. Gak, kamu stop ke restoran mana, you got it, tanpa booking. Yes, you get it. Jadi itu tidak sesuatu. Jadi waktu itu sebetulnya kebudayaan India luar biasa, sudah sangat beradab, mempunyai rasa bahwa menghargai orang yang pandangannya lain dengan kamu, yang meninggalkan kehidupanmu ini untuk menemukan kebenaran, untuk membuat hidupmu lebih berarti, dan itu didukung oleh masyarakatnya, diberi makan. Luar biasa kan? Waktu itu kebudayaan sudah udah maju sekali, udah menurut saya very sophisticated, very high civilization, dan memangnya ya. Nah, ini makanya kalau sekarang para biku aturan-aturannya ini supaya mendukung, karena pada waktu itu Buddha itu juga misalnya ya aturan di India ini udaranya kadang-kadang panasnya luar biasa. Di sini 37 aja rasanya udah panasnya luar biasa. Di sana kadang-kadang 42, 44, 45, dan ini panjang, nggak ada malamnya, nggak ada dinginnya. Saya pernah sekali itu di bulan Juli panasnya luar biasa. Kemudian cepat sekali nih, pada suatu hari mulai kelihatan ada awan-awan yang datang, langitnya menjadi gelap, kemudian hujan. Lah kalau hujan, kalau kalian baru bisa tahu arti hujan itu kalau sudah lihat hujan di India, sebetulnya begitu lebatnya, sehingga kalau kamu tangannya begini, jarimu nggak kelihatan. Almost hurting. Air, bukan salju atau apa. Begitu. Makanya sebentar saja. Jalan-jalan di India ini nggak bisa dilewati. Begitu namanya monsun, untuk 3 bulan nggak bisa dilewati. Makanya
musim hujan namanya fasa. Ini berbeda, maka jam musim hujan kumpul. Kalau yang lain itu boleh tetap jalan-jalan terus. Mereka semua kumpul. Nah, sampai kumpul memperbaiki juga katina, sampai kumpul saling teaching, discussing about the teaching. Jadi macam-macam ini ditulis sama Vinaya. Lalu Ananda ini tanya, ini urusan Vinaya gimana? Lalu Buddha bilang, ya kamu tahu kan aturannya itu karena ada kondisi seperti itu makanya kita buat semua. Tapi yang kecil-kecil, yang nggak guna-guna, yang nggak prinsip-prinsip, ya kalau kamu mau ganti, ganti aja. Oh ya masih. Nah, Buddha wafat pada waktu Ananda ketemu dengan yang 500 arhat ini, konsili pertama ketemu dengan 500 arhat Ananda yang terakhir ini. Ananda ini nyeletuk, oh by the way guys, kalau kamu mau ganti vinayanya, ya Buddha sudah bilang boleh. Yang kasih pemimpinnya itu dia kasar Brahmana, wah very strict. Yang nama kasih tanya, what do you mean? Loh, saya tanya Ananda itu sama kasih getar sedikit, tapi akan nggak cocok lagi. Tapi Ananda nggak begitu berani, kasih ini galak. Nah, terus ditanya, persisnya gimana? Kalau Ananda cerita, saya tanya, Master, ini mengenai vinaya gimana? Master bilang, ya, kamu kan tahu kamu kan tahu sendiri semuanya ini karena dibutuhkan dan sebagainya. Cuma kalau yang nggak prinsip-prinsip, yang nggak prinsip diganti. Oke, yang mana yang nggak prinsip, yang mana yang kecil-kecil, yang bisa kita ganti. Ya saya nggak tanya. Loh, kamu berani ngomong begitu, kok nggak tanya, bodoh kamu. Lalu gimana nih? Terusannya gimana? Ya intinya, kamu kalau kita bilang ini minor, nggak penting, nggak prinsip, ya kita ganti aja. No, kecuali kalau Buddha ngomong ini, sekarang kamu yang tanggung jawab. Berani kamu tanggung jawab? Kamu tunjukin yang mana yang bisa diganti. Anak-anak, no. Saya nggak berani, mana berani? Kamu nggak berani. Lalu siapa? Kalau gitu, jangan diganti-ganti. Harus tetap begitu. Ini jadi persoalan. Karena Vinaya yang zamannya Buddha, kondisinya waktu Buddha ada, itu relevan. Berapa tahun kemudian, di tempat yang lain, di kondisi yang lain, mungkin tidak relevan. Right. Misalnya, selalu harus memperlihatkan bahu sebelah kiri. Ya itu kan kamu kalau darah panas terus. Kalau kamu di salju, rematik sebelah kiri terus, ini kan nggak lucu kan? Ini persoalan begini ini. Ini jadi persoalan. Maka konsili pertama, grup yang paling ngotot, ya ini namanya grup yang dipimpin oleh sesepuh ini, grupnya kasih ini setelah berapa puluh tahun kemudian di konsili berikutnya. Pada konsili pertama diputuskan, udah jangan kamu, nggak ada yang diganti. Terus nanti konsili kedua itu malah ada cuma 5 atau 6 hal mengenai vinaya lagi yang dipersoalkan. Nah intinya sebagian besar, ini kan dari mana-mana, yang sudah pulang semua. Ada yang ke Banyumas, ada yang ke Sumba, ada yang mana-mana, semua penjara. Dia tanya, no, aturannya begini. Makanya saat itu, sebagian kecil yang masih kolot dalam arti kata baik, bukannya konservatif, yang main safe, yang main harafiah,
Kalau Buddha kata, ya kalau kamu biku tidak boleh dekat dengan wanita gitu misalnya. Makanya sampai sekarang mungkin nggak tahu biku kalau pesan tiket selalu 3 tiket pesawat, kecuali bawa dayakan. Jadi sebelah kanan kirinya pasti kosong, nggak ada nol harus isi. Tapi memang benar sampai sekarang masih ada seperti itu. Misalnya tradisi tidak boleh menerima sesuatu dari yang perempuan gitu. Makanya kalau menerima apa-apa harus pakai sapu tangan. Ini ditaruhkan di sapu tangannya, ini ditarik, ini. Things like that. It's beautiful thing, ini tradisi. Cuma ini yang mengikuti ini yang namanya stawira. Stawira ini yang namanya teria ini atau teria ini elders, sesepuh yang mengikuti ini. Yang namanya selebihnya karena mayoritas ini disebut grup besarnya Mahasanghika. Jadi kebanyakan dari mereka Mahasanghika grup besarnya itu ngomong, ya mungkin artinya kita ini boleh dong adjust menurut daerah kita masing-masing, menurut keperluan kita masing-masing. Jadi dan saat itu pun split sudah begitu. Jadi yang satu masih ngotot, yang ortodoks yang namanya ngikuti the elders, Mahatera ini artinya elders, right? Elders apa? Penua apa? Sepuh gitu apa? Ada kata lain buat sebetulnya. Nah, tapi anyway, sepuh grup dari penua ini. Penua ini orang yang memegang tradisi secara konservatif. Tapi sebagian besar Mahasanghika, sebagian besar grup-grup lain itu yang memutuskan pokoknya kita gunakan common sense, kita gunakan pikiran. Ya tetap kita mempelajari Vinaya ini, tapi kalau perlu ya kita rubah. Sebab ini Vinaya ini meskipun hal kecil begini bisa jadi persoalan. Karena contohnya ini tema ini terus menerus menjadi objek benar di dalam sutra itu hanya ya paling tidak ada sutra yang menunjukkan betapa Vinaya ini bisa memecah tidak cuma para sangga tapi juga komunitasnya semua. Urusannya sepele. Salah satu di Vinaya ini sebetulnya intinya kalau kamu pakai kalau kamu pakai WC itu embernya harus kamu penuhi lagi. Di sana pakai gentong. Jadi untuk cepok gitu ya. Itu kamu kalau pakai kamu harus penuhi lagi. Nah pada suatu ketika ada biku mungkin entah karena buru-buru lonceng sudah digal, berarti harus ketemu lagi di bakti cabut, nggak sempat menemui gentong ini. Wah jadi geger. Satu grup yang tidak bisa. Vinaya harus bilang kamu tinggalkan, kamu harus memenuhi gentongnya lagi. Nah yang ini, wong masih banyak airnya. Kamu pakai tidak mungkin habis, ya sudah. No gitu. Akhirnya bentrok antara sangga yang ini ngotot harus ini yang ini bilang yang itu kok nggak pakai buat dinalar kan nggak apa-apa gini. Dua grup ini pemikiran ini menjadi ini sendiri sebagai pelajaran sebetulnya. Ini sendiri sebagai pelajaran. Jadi bahwa jangan bilang itu salah itu benar. Karena pendapatnya lain-lain. Ya sudah. Kalau kamu mau begitu kita cari bukan kompromi. Kalau bisa. Tapi ternyata Buddha pun nggak bisa nih. Nggak cuma sangganya, juga benefaktornya, penyumbangnya. Penyumbang yang grup ini, ternyata grup yang tradisional ini sebab semakin tradisional orang semakin wah gitu kan pikirnya itu kan. Yang ini agak liberal gitu ngomongnya saya. Tapi rupa-rupanya imbang buat grupnya jadi pembelah. Yang ini nggak mau kasih tanah karena biku-bikunya ternyata kolot. Yang ini juga nggak mau pakai tanah. Wah sampai terus akhirnya sampai biku-biku itu nggak mau. Udah kita panggil bos saja. Minta Buddha untuk datang. Buddha datang.
dengarkan begini-begini, lalu Buddha ngomong ini, kamu itu sebetulnya, lalu diterangkan ada 4 hal beautiful teaching mengenai cara kita menghargai satu dengan yang lain. Tapi Buddha pada waktu itu pun tidak diturun. Ya baru pertama kali ini di sutra Buddha itu betul-betul nyerah. Ini kan bahasa Hokkien yang kuat ya. Apa itu bahasa Indonesia? Wah, nggak berdaya itu. Pusing gua. Sudah tua, tinggal itunya duduk termangu-mangu di bawah pohon. Dah, kelihatan kamu Buddha. Ada gajah datang. Gajah lihat, ngapain kok termangu-mangu sendiri? Terus Buddha ngomong ke gajahnya, wah saya nggak berdaya, saya buat saya ngurusin bukunya berkenalan terus dia bilang, kenapa? Ya ini orang nggak mau ngurus. Gajah bilang, saya juga gitu. Grup saya ini memang ada gajah-gajah muda, ada gajah-gajah betina. Yang satu kepingin kesini, yang satu kesini, wah saya pusing ngurusin. Makanya saya tinggal juga di sana. Waktu akhir-akhirnya 2 orang ini meditasi bersama-sama. So nice, man. Kelihatannya kalau bahasa Jawa ini ngosok. It's so nice. No, anyway, ini makanya kamu jangan pikir bentrok karena urusan ajaran atau apa, tapi hanya pandangan mengenai winaya malah. Makanya dalam Buddha Dhamma itu sebetulnya nggak ada sekte. Kalau sekte ini lain, kamu pikirannya sudah lain, caranya. Yang ada hanya tradisi yang lain aja. Makanya juga nggak usah besar-besar Theravada Dhamma dan sebagainya. Ini semuanya sebetulnya ajarannya tetap sama, cuman ini loh tradisimu, kebiasaanmu, approachmu ini lain-lain. Jadi sebetulnya keliru besar kalau orang bilang kamu ini sekte apa, kamu dari apa, itu malah justru membuktikan mereka malah nggak tahu seperti itu. Sebenarnya it's not really like that. Permulaannya pada waktu pertama kali split itu sebagian besar yang lebih progresif, yang lebih fleksibel, yang lebih praktikal, yang satu ngotot begini, ya dia nggak apa. Nah, yang ngotot ini terus, yang besar ini nanti pecah-pecah, yang ngotot pun nanti segera kita ketahui apa yang terjadi di Stavira. Ini yang ngotot, yang kecil. Kemudian 2 abad berikutnya, perselisihan doktrinal muncul antara 2 pihak ini bisa membentukkan berbagai aliran pemikiran atau turunan guru. Kemudian menurut catatan Buddhis, kurang lebih di permulaan abad Masehi ini, ternyata dari yang ngotot ini itu juga pecah-pecah menjadi paling tidak 18 sub-tradisi atau aliran. Yang dari yang tradisi bagi Theravada, kamu tahu penatua ini betul-betul di KBI ada di kamus. Kamu coba cek kalau di kamus ada bukan sesepuh. Ternyata artinya lain sih. Penatua ini lebih more like coba kamu cek di kamus besar. Ini persoalannya juga dalam Buddha Dhamma. Kosakata bahasa Indonesia ini tidak memadai untuk menerjemahkan kata-kata yang berdasarnya dari Sanskerta. Penatua, P-E-N-A-T-U-A, ada. Anggota pengurus gereja untuk mengganti tugas pendeta. Oh iya. No, tapi ada prinsip. Jadi artinya di sini malah grup. Kalau sesepuh itu hanya yang tua-tua. Kalau ini orang yang dekat sebagai mungkin pengurus gitu. Anyway, ini kan ini. Jadi elders, terjemahan elders ini di Tera ini itu semacam elders dan bahasa. Elders apa? Sesepuh. Yang dituakan.
yang dituakan. Artinya yang dihargai atau yang dituakan. Anyway, you know. Jadi kata Tera Vada ini aliran penyebutan yang tadi kita sebutkan, atau pula grup dari pewaris lineage dari hal tertentu. Ternyata dari Stavira yang tadi yang konservatif ini pun split menjadi 18. Lalu sebetulnya 18 ini kadang-kadang dasarnya dari darah itu atau dari pemahaman ini atau ikutin guru itu. Jadi ada 3 macam. Misalnya di split jadi Sarwatiswada, pendukung doktrin, Sotrantika yang mengandalkan sutra, Dastantika yang menggunakan sebagai contoh dan sebagainya. Kemudian ada juga yang Haimalvatas yang dari mereka yang berada di Gunung Salju, Vatsipura yang mereka berafiliasi dengan Vatsiputra, ini gurunya. Jadi mereka ini mempunyai sekarang malah yang ngotot ini lebih lagi. Mereka ingin mempelajari, ingin tahu, ingin persis tahunya seperti apa. Aliran-aliran Buddhis yang pada mulanya mentransmisikan versi koleksi Abhidharma mereka sendiri banyak, jadi hampir semua aliran Buddhis ternyata punya Abhidharma sendiri-sendiri sebetulnya waktu itu. Karena darahnya lain-lain, mereka memodifikasikan supaya lebih ngerti tentang Vinaya dan tentang sutra. Intinya seperti itu kan, supaya ngerti. Jadi mereka punya Abhidharma sendiri-sendiri. Tetapi hanya 2 koleksi kanon yang lengkap dan dilestarikan yang sampai sekarang masih ada. Dua koleksi kanon ini yang nanti akan diteruskan. Yang satu, dua-dua dari Stavira. Dua-dua dari Stavira. Yang satu disebut Sarwastivada. Ini sempalan dari Stavira itu di abad 1 atau 2. Ini terutama di India Utara. Jadi sangkut pautnya dengan bahasa Sanskerta yang namanya Sarwastivada. Mungkin kalau di Mahayana Vinayanya ikut Sarwastivada kan masalahnya. Ya kan, mula Sarwastivada asik Vinayanya masuk. Kemudian yang ke bawah ini memakai bahasa Sinhalese atau lalu Pali juga jadi Theravada, yaitu cabang dari Stavira yang turun ke India Selatan di Asia Tenggara. Jadi bukan berarti Abhidharma itu hanya ada 2 macam ini. Dulu Abhidharma ini banyak. Hampir setiap aliran itu punya Abhidharma sendiri-sendiri, sebab Abhidharma dulu itu tidak begitu dulu cuma dibagi 2 kok, Vinaya sama Sutra. Vinaya sama Sutra. Abhidharmanya pendukung ini untuk menerangkan mengenai Vinayanya, untuk menerangkan mengenai Sutranya. Jadi grup-grup dulu. Jadi Abhidharma ini semuanya hanya menerangkan menggunakan klasifikasi, menggunakan golongan-golongan. Jadi yang penting kita ketahui ini dulu hampir semua grup-grup punya Abhidharma sendiri-sendiri. Yang mendefinisikan grup ini sebagai grup tersendiri itu biasanya ada 2 hal. Satu, caranya mereka upasampada. Syarat-syaratnya untuk meneruskan biku-biku itu mereka punya tradisi sendiri. Satu. Kedua, ajaran-ajaran yang dipilih terutama itu juga sangat khas untuk grup itu. Jadi dulu waktu percaya nanti jadi bukan percaya split, makanya nggak pernah menjadi sekte seperti itu. Hanya karena perkembangan lokal saja. Dan karena Buddha Dharma itu tidak mempunyai hierarki di mana ada seperti bishop, cardinal, pope gitu kan. Kalau di Katolik kan ada seperti itu. Bahasa Indonesia bishop itu apa ya? Uskup ya, terus uskup, terus ada kardinal, terus Bapak Paus gitu kan yang paling atas. Nah ini di Buddha Dhamma nggak ada centralized
Oh, karena tujuannya semua sendiri-sendiri. Kamu sendiri. Sebab pada waktu itu, ini Ananda lagi nih. Ananda juga tanya nih sama Buddha. Kita kembali ke adegan Buddha juga. Ini Anda tanya, Begawan, nah ini nanti yang meneruskan siapa? Nah, yang ganti siapa? Intinya mau ditanya. Waktu itu kan nggak kepikiran ada pemilihan umum segala macam. Jadi ditunjuk aja. Ini kira-kira nanti siapa yang udah no, nggak perlu. Loh, apa nggak perlu apa diteruskan? Udah. Kalau saya mau, saya sudah bisa menunjuk dari dulu. Kalau urusan mengenai tahu gini, nggak usah. Lalu jawaban beliau sangat-sangat indah. Ingatlah, di mana ada ajaran, disitulah saya. Disitulah ada saya. Dharmakaya. Kata Dharmakaya dulu, artinya ini, di mana ada ajaran Dharma, that's where I am. Saya akan Buddha, karena memang lalu dikatakan Buddha itu sama dengan Dharmakaya di mana-mana, right? Karena it's all starting from that. Sangat indah jawabannya. Lalu dikatakan, udah jangan nanti Buddha sebetulnya juga sudah ngerti. Ini nanti kalau kamu bentuk terlalu banyak bentuk organisasi, tentu nanti antara organisasi ini tujuan organisasi salah satu organisasi itu selalu kepingin mengkonsolidasi, selalu mempersolid begini. Ini berlawanan dengan anicca, right? Karena jadi nggak mungkin bisa, karena makanya lalu dicari benang merahnya yang paling rendah. Maka jawabannya sangat-sangat indah. Tidak perlu ada yang terus, di mana akan ada ajaran, disitulah saya akan hadir. Ananda juga tanya lagi, Mas. Ini Ananda itu agak cerewetan memang, tapi dia juga merasa tanggung jawab, dia paling dekat. Jadi nanti kalau ditanya, dan betul, akhirnya dia ditanya terus. Ya istilah seperti kalau dipanggil baris krim atau gimana gitu kan, kasih pertanyaan begitu. Salah satu pertanyaannya Ananda ini tanya, nanti kalau ya minta maaf, nanti kalau sudah meninggal, bagaimana caranya menghormati? Kasarnya dia tanya, mau pakai peti atau cuma dipainkan kafan, atau mau dikubur atau mau dikremasi, mau gimana? Intinya saya kira yang dipikirkan semacam itu. So, di zaman itu kan semua dikremasi. Udah. Tujuannya apa? Supaya kita menghormati. Kita ingin menghormati. Jawabannya juga sesuatu yang sangat indah. Kalau kamu mau menghormati saya, jalankanlah ajaranku. Ini penghormatan yang paling tinggi. Tidak ada penghormatan yang lebih tinggi daripada kamu jalankan. Mengapa? Bukan karena untuk dia jadi, karena hidupmu akan jadi lebih baik. Jadi sampai saat terakhir pun Buddha itu masih memikirkan mengenai kita ini. Dan hanya dia, dan it's very true. Tapi diceritakan pada waktu beliau akhirnya meninggal, para dewa-dewa datang untuk bertentang. So nice. But that's the main thing. Right? That's the main thing. Recap cepat. Ada ajaran Buddha, Vinaya, aturan-aturannya, disiplin, sutra, apa-apa yang diajarkan Buddha, tapi tersebar-sebar. Lalu ini waktu Buddha sudah parinirwana, lalu grup-grup orang yang datang paling tidak konsili pertama itu 500 arahat yang bertemu. Mengomong mereka tahu bahwa sebetulnya disetujui kurang lebih disetujui, sutranya ditulis, apa Vinayanya juga ditulis, apa bukan ditulis, dihafalkan, disetujui, dan mulai dari situ mencari. Pertemuan kedua pun hanya ingin membicarakan persoalan tadi mengenai spirit. Makanya akhirnya di abad kedua, 200-300 tahun kemudian betul-betul split, yang grup yang ngotot, yang konservatif namanya Stavira ini, dan selebihnya yang namanya Mahasangika itu Mahasangka.
sebagian besar saja kalau mau diterjemahkan. Sebagian besar. Ini bukan satu grup ini hanya untuk general description. Sebagian besar saja. Ini sebagian kecil yang mengikuti elders Thera, makanya Stavira. Nah, ini terus Stavira ini dia itu juga berkembang menjadi bermacam-macam. Dikatakan paling sedikit, makanya di research itu ternyata jauh lebih banyak dari 18. Rupanya tiap grup itu punya abhidhamma sendiri-sendiri dalam arti kata klasifikasi menggolong-golongkan tapi yang jelas ada 18 karena masing-masing golongan itu kok bisa dibedakan. Kan bedanya di mana mereka masing-masing punya cara entah sekali upasamada sendiri-sendiri, caranya sendiri-sendiri, syaratnya sendiri-sendiri, makanya boleh disebut itu grup ini. Bisa dibayangkan mungkin jubahnya pun sendiri-sendiri mungkin waktu itu jubahnya berbentuk lain-lain on the same. So it's quite okay. Yang Mahasanghika itu pun nanti juga punya abhidhamma sendiri, semacam abhidhamma, dan itu sudah sampai sekarang nggak ada. Yang diteruskan ini mengenai dari Stavira ini. Maka ini historinya selalu ngomongkan kita pun Tibetan meskipun yang namanya Mahayana, tapi Vinayanya masih ngikuti Stavira juga. Karena memang nggak ada Mahayana nggak ada yang survive. Abhidhamma mengenai Mahayana nggak ada yang survive. Jadi sampai sekarang masih mengikuti ini. Jelas ya, so far is good. Kemudian dari dua koleksi ini makanya lalu Abhidhamma ini disebut pemilihan basket yang ketiga, Pitaka yang ketiga yang disebut Abhidhamma Tripitaka. Lalu kanonnya lalu jadi mulai established, ada Vinaya, ada Sutta, ada Abhidhamma. Nah, masing-masing itu mempunyai koleksi 7 buku yang digunakan. Tapi 7 buku tidak ada satupun yang sama. Dua-dua dari Stavira ini. Nah, waktu itu banyak buku-buku yang ditulis yang nantinya buku ini resmi masuk kanon. Kanon ini kumpulan kitab-kitab suci. Kitab suci. Kanon ini ya kumpulan kitab terjemahan kitab-kitab lama. Kitab resmi agama. Ya, itu tulisan-tulisan asli kan mengenai keagamaan kan. Jadi ini ada 7 buku masing-masing, baik yang Sarvatipada maupun yang Theravada. By the way, yang namanya Theravada ini dalam kasus ini bukan Theravada yang sekarang. Theravada yang sekarang pun nanti juga variasi dari ini, pecah-pecah gitu. Anyway, that's it. Jadi yang Sarvatipada ini kebanyakan sekarang yang lengkap terjemahnya malah hanya ada dalam bahasa Mandarin. Yang 7 ini. Yang Sanskritnya sudah tidak ada yang lengkap. Makanya ini ada yang dari Sarvatipada itu bukunya 7. Samviti Paryaya Dharmaskanda Prajnati Sastra Vijnana Kaya Dhatu Kaya Prakarna Pada Nyana Prasthana. 7 buku. Sampai sekarang yang ada hanya versi lengkapnya dalam bahasa Mandarin. Sekarang masih ada versi lengkapnya. Jadi tidak benar juga dikatakan Abhidhamma itu hanya 2 macam. No. Yang survive sekarang hanya 2 macam. Yang Theravada juga menggunakan 7. Dharma Sanggani, Vibhanga, Dhatu Kata, Pudgala Panyati, Katyavatu, Yamaka, dan Patana. Kemudian jadi ini 7 buku ini yang masuk kanon. Ini yang masuk resmi masuk kanon. Apakah ada yang di luar kanon? Ada. Karena ini yang begitu ini sudah ditutup, sudah resmi, this is canonic. That's it. Jadi sekarang kalau kita ngomongkan misalnya di Theravada Tripitaka yang dianggap Abhidhamma hanya 7 buku ini. Kalian mesti dengar kan Abhidhamma Dasam
Sanggaha segala macam. And then that's all. Kemudian generasi kemudian menyusun komentar-komentar tentang Abhidhamma yang dari kanon ini dan memperkenalkan berbagai manual untuk menguraikan esensi dari sistem kanonik tadi. Baru berikutnya muncul teks-teks yang berikutnya. Teks-teks sesudah kanon ini adalah hasil dari penulis tunggal, biasanya orang satu yang nulis ini, menunjukkan sikap polemik yang sebetulnya setelah itu begitu banyak pandangan dunia dari sekolah masing-masing. Ini sebetulnya I should not use the word sektarian di sini. Pandangan dunia berdasarkan tradisi-tradisi yang lain dari sekolah lain-lain. Tradisi Sarvastivada memaparkan 3 versi ulasan yang berbeda-beda. Sarvastivada ini mempunyai 3 versi ulasan tentang 7 buku tadi. Ya, abad pertama dan kedua. Tapi dari 3 versi itu yang paling terkenal namanya Mahavibhasha. Kemudian dokumen ringkasan Vibhasa selama berapa abad mencatat perkembangan pengertian ilmiah dan pencatat terutama Sarvastivada dari Kashmir. Kemudian yang menggunakan Mahavibhasa itu maka disebut Vaibhashika. Manual Sarvastivada yang paling berpengaruh bagi Buddha Dhamma di Tiongkok dan Tibet di kemudian hari adalah Abhidharmakosha yang ditulis oleh Vasubandhu di abad ke-5. Yang intinya sebetulnya mengkritik mengenai Sarvastivada. Nah, kalau kamu mau tahu, ini gambar di depan ini adalah gambar Vasubandhu. Ini. Dan wajahnya kan kelihatannya menurut gitu. Seakan-akan bertanya, gitu aja kok nggak ngerti loh. Saya senang sekali, penuh ekspresi. Ini apa? Vasubandhu. Ini di halaman kedua di sebelah kiri ini ada tulisannya. Sini, nama Vasubandhu. Halaman 2. Lalu kemudian juga ada lagi yang terkenal yang lain. Nah, sebagian besar sistem Abhidhamma Theravada itu diulas dan ditulis, digolong-golongkan lagi, dimasukkan buku yang luar biasa sebetulnya. Namanya Visuddhimagga dan ditulis oleh Buddha Ghosha di abad ke-5. Ini dalam bahasa Pali. Kemudian ada juga manual pengantar Abhidhamma yang lebih langsung, yang ditulis ini oleh Buddha Datta. Ini juga amazing, sangat detail. Namanya Abhidhammavatara. Kemudian baru di abad ke-12, berapa ratus tahun kemudian, jadi 700 tahun kemudian, seorang yang namanya Anuruddha menulis yang namanya Abhidhammata Sanggaha, yang sekarang banyak yang diajarkan di mana-mana di Indonesia oleh Bante Keminda sekarang. Jadi sebetulnya Abhidhammata Sanggaha itu malah manual untuk belajar Abhidhamma. Nah, hanya manualnya sebetulnya untuk bisa ngerti gini. Kalau kamu ngerti gini, sutra-sutra Buddha yang dikumpulkan dalam agama dan nikaya. Ini karena waktunya nggak banyak ya. Saya bukan cepat aja. Kalian bisa baca sendiri. Ini saya tulis di sana hanya sekedar untuk untuk bisa ngerti. Artinya pada saat itu mereka sadar, anatta. Padahal ada misalnya di sutra yang namanya Sabha Sutta, dikatakan yang ada itu hanya pendengaran, penglihatan, ya.
penciuman, perabaan dan sebagainya. Yang ada itu banyak pengalaman. Hidup itu ternyata rentetan pengalaman. Nah, kalau memang ada yang dialami ini, yang mengalami itu mestinya juga ada. Lalu pertanyaannya, seperti apa sebetulnya yang ada di sini? Nah, lalu Abhidhamma ini sangat ambisius. Oke, sekarang kita akan catat, kita akan klasifikasikan, kita bikin urut-urutannya. Yang ada dalam pengalaman itu apa saja? Apa yang bisa kamu persepsi, apa yang bisa kamu alami, apa saja. Nah, ini macam-macam. Makanya dikatakan jadi analisis Abhidhamma tentang pengalaman hidup mengungkapkan bahwa apa yang kita rasakan sebagai aliran fenomena yang berluas sementara dan tak terputus ini, terus menerus ini, pada kenyataan kalau urutan yang terjadi secara cepat, momen-momen. Nah, ini nanti sedikit teknikal, tapi kalau kalian baca ini sebetulnya bisa dimengerti. Cuma yang penting kita ketahui bahwa mereka itu coba mengerti, mau cari yang namanya aku yang ada di sana itu di mana? Kalau yang ada di antara semua pengalaman ini, apa ada seperti itu? Makanya, nah ini nanti lanjutnya menarik. Makanya lalu di Theravada memperkenalkan sistem dari 82 ini, sorry. Kembali lagi. Jadi caranya menyelidiki pengalaman lalu bagaimana? Lalu di Abhidhamma ini diterangkan bahwa pengalaman itu terdiri dari momen-momen ini, dan setiap momen itu terdiri dari hal-hal tertentu. Misalnya adanya penglihatan itu karena ada objeknya, ada inderanya, ada cahayanya, ada itu, makanya ini terjadi penglihatan. Nah, each tadi objeknya, inderanya ini masing-masing disebut dharma. Jadi agak membingungkan juga. Jadi masing-masing disebut dharma lagi. Jadi unit of experience, currency of experience, itu disebut dharma. Apa yang membuat yang terkecil ini disebut dharma. Misalnya kumpulan melihat sesuatu yang misalnya kita jauh lihat selimut yang dipakai Sinta gitu ya, kuning gitu. Ini dikatakan saat itu di Abhidhamma ini dikatakan untuk bisa melihat kuning ini currency dari pengalaman saya ini terdiri dari beberapa dharma penglihatan, dharma warna, dharma ini dan sebagainya. Nah, ini dibagi-bagi di Theravada ada 82, yang Sarvadivada ada 75. Ini saya kasih contoh. Jadi sistem Abhidhamma ini mengklasifikasikan, mencoba memilah-milah pengalaman itu terdiri dari apa saja sih? Tujuannya untuk cari kalau ada itu akunya di mana? Apakah akunya ini sama dengan pengalaman ini atau akunya di mana? Nah, ini ngejar ternyata yang sudah kita establish bahwa ultimately itu nggak bisa diterangkan, termasuk yang namanya aku ini. Nah, ini agak payah ini karena kita biasanya mengerti aku ini ada suatu entity di sini. But we'll talk about that mungkin tonight untuk make it clear.